Yunhee senang menjadi kaya raya. Dia tidak jadi menjual rumahnya di desa Bosuk. Sementara itu, Rona hampir terjatuh. Namun Gohodong menyelamatkan Rona. Dia adalah guru olahraga yang akan mengajar di Cheongah. Oh Yunhee mendapatkan panggilan dari sekolah Rona. Dia pun menemui Chen Sujin. Dia menanyakan kenapa Madoki, seorang penipu, bisa menjadi wali kelas di Cheongah. Sujin tidak mau tahu itu. Dia menyalahkan Oh Yunhee atas perilaku Rona yang dianggap sudah merusak properti sekolah dan mencoba untuk bunuh diri. Oh Yunhee merasa kesal dengan sikap Chen Sujin. Yul memberitahu Rona bahwa cerita tentang siswa yang mengancam bunuh diri dengan menggorok lehernya adalah ibu Rona. Rona tidak percaya itu. Juden Tae merencanakan membangun investasi tanah di Myeongdong dengan memanfaatkan penjualan tanah yang murah untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Suryo mengetahui itu karena dia menyadap HP Juden Tae. Suryon mengatakan, "Juden Tae, tak lama lagi kamu akan bertemu dengan musuhmu sekaligus sekutumu." Ketika Sujin sedang menerima telepon dari Juden Tae, Yun Cheol mendengar itu. Yun Cheol langsung menghampiri Sujin dan menanyakan kenapa ayahnya tiba-tiba memanggil Sujin untuk bertemu. Sujin menjawab, itu tentang yayasan. Yun Cheol mencurigai Sujin dan mengecek ponsel Sujin. Juden Tae bertanya pada Shokhun kenapa dia menuduhnya membunuh Min Seol-a. Shokhun tidak mau menjawab dan berbalik bertanya pada Juden Tae, apakah benar ayah yang melakukannya? Namun Juden Tae menjawab tidak. Shokhun langsung pergi dan Juden Tae pun penasaran apa yang dilihat oleh Shokhun pada saat itu. Shokhun mengetahui perselingkuhan Juden Tae dengan Chen Sujin. Yul terus dibayang-bayangi dengan Min Seol-a. Yul depresi, namun Sujin mengurung dia di ruang mekanik. Sujin meminta Yul untuk tidak berhalusinasi dan fokus untuk mengalahkan Rona. Rona meminta Oh Yunhee menjelaskan tentang luka di lehernya. Oh Yunhee diam dan berkata, pasti tidak akan ada yang mempercayainya. Namun Rona memilih untuk percaya pada ibunya dan berjanji akan mengambil trofi itu untuk ibunya. Oh Yunhee mengunjungi Suryon di tempat kerjanya. Suryon meminta Oh Yunhee untuk membantunya berbisnis lelang dan menyarankan Oh Yunhee untuk tinggal di Istana Hera semasa pembangunan desa Bosuk berlangsung. Suryon pun mengajak Oh Yunhee untuk menemaninya pergi ke bioskop karena suaminya tidak bisa menemaninya dikarenakan ada pekerjaan. Yun Cheol mengikuti Sujin. Dia melihat Sujin sedang makan malam bersama seseorang. Namun Yun Cheol tidak dapat melihat wajah pria yang bersama Sujin itu. Oh Yunhee sudah menunggu Suryon di bioskop. Suryon memberi pesan bahwa dia akan datang terlambat dan menyuruh Oh Yunhee untuk masuk lebih dulu. Oh Yunhee kaget melihat Sujin bersama Juden Tae sedang bermesraan. Oh Yunhee melarang Suryon masuk ke dalam bioskop dan mengatakan bahwa ada suaminya di dalam bersama seorang wanita. Suryon tidak percaya dan memaksa untuk masuk. Suryon pun melihat Juden Tae dan Sujin bermesraan. Oh Yunhee menghibur Suryon dan merasa ikut kesal kepada Juden Tae. Oh Yunhee berkata dia akan membantunya untuk membalaskan dendam kepada Juden Tae. Suryon sudah merencanakan hal itu sebelumnya. Dia mengetahui bahwa Juden Tae akan pergi ke bioskop dan membuat Oh Yunhee melihatnya. Oh Yunhee bersedia membantu Suryon berbisnis lelang. Suryon bergumam, maafkan aku Oh Yunhee, aku akan memanfaatkanmu sebentar.
Acara pelelangan pembangunan pusat pembelanjaan pun dimulai. Oh Yun-hee berhasil memenangkannya. Dia membuat Ju Den-tae dan kawan-kawannya kesal. Suryeon dan Oh Yun-hee merayakan kemenangannya. Oh Yun-hee bermimpi buruk tentang Min Seol-a. Dia ingat bahwa di Heravels dia bertemu dengannya. Oh Yun-hee kaget ketika mengejar gula di bayangannya wajah Min Seol-a. Rona pun merasa aneh melihat tingkah ibunya dan mengeluhkan anjingnya tidak bisa bernapas. Yun-hee kaget ketika melihat kalung yang dipakai anjing itu tertulis Min Seol-a. Saksikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe.